Memaknai bulan Ramadan bagi umat Islam erat kaitannya dengan saum. Bagi orang-orang yang beriman, perintah saum pada bulan Ramadan Allah tujukan bukan tanpa maksud. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hasil daripada saum Ramadan adalah takwa." Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin ya tentang masalah saum ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sesuatu program ya, itu yang perlu ditentukan adalah tujuan. Kalau sudah tahu tujuan, maka segala aktivitas apapun diarahkan kepada mencapai tujuan. Itu umumnya begitu ya. Memang la'allakum tattaqun ya, agar kamu bertakwa. Nah, kemudian Allah menjelaskan takwa itu apa? Takwa itu adalah karakter, ciri atau sifat ya, sifat manusia yang terpuji. Muttaqin itu siapa? Ya, yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada al-ghaib. Allah menggunakan term ya, kalimat al-ghaib. Tapi yang dimaksud al-ghaib menurut beberapa tafsir itu adalah Allah. Kenapa? Karena pakai alif lam. Ya, ma'rifat. Siapa itu? Allah. Jadi bukan semua yang ghaib. Ya. Jadi orang yang bertakwa iman kepada al-ghaib. Kenapa pakai al-ghaib? Karena memang Allah tidak bisa ditembus oleh panca indera. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Tapi yakin adanya. Gitu ya. Maka yu'minul bil ghaib, iman kepada al-ghaib. Jadi salah besar ya kalau iman kepada ghaib, misalnya iman kepada jin, kepada macam-macam, tidak ya. Iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ghaib. Gitu ya. Nah, hubungannya nanti dengan saum bagaimana ya? Sebagai seperti tadi disebutkan sebelumnya ya, bahwa itulah kita merasa diri dilihat Allah, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ciri yang pertama, itu takwa itu. Ada kurikulumnya ya, ada tujuannya. Silabusnya lah kalau kita menurut kita. Kemudian yang kedua adalah yuqimuna shalah. Jadi orang takwa itu yang menegakkan sholat. Ingat ya, bukan melaksanakan sholat. Akan sangat beda ya. Koma dengan akoma. Yukimu adalah dari asal kata dari akoma. Akoma itu menegakkan. Kalau menegakkan ada syarat-syarat. Misalnya menegakkan atau mendirikan rumah. Otomatis harus ada pondasi, harus ada ini, harus ini. Dan jelas tujuan bikin rumah tadi. Karena mendirikan ya. Kalau saya berdiri, koma, saya berdiri. Artinya apa? Hanya berdiri aja, nggak ada syarat apa-apa, tinggal berdiri aja ya. Tapi akoma adalah ada persyaratannya dan ada tujuannya. Nah, yuqimu shalah ada jelas tujuannya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, sholat itu aqimi sholah li dzikri. Jadi menegakkan sholat untuk ingat aku ya. Makanya di dalam sholat itu ada kata-kata, ada janji, ada doa. Supaya kita terus dibimbing dengan ingat kepada Allah. Bukan hanya sekedar gerakan. Ya, itu satu. Makanya sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yaitu yang pikirannya, hatinya, lidahnya, anggotanya satu. Allah. Ya, gitu. Yang kedua, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tujuan sholat untuk apa? Untuk mencegah kejian dan kemungkaran. Dengan adanya janji, sumpah kita di dalam Al-Quran ya. Misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dirinya itu berjanji kepada Allah bahwa dirinya hanya untuk Allah. Hidup mati untuk Allah. Jangan mati demi yang lain. Hidup demi yang lain. Mengejar yang lain. Tidak, untuk Allah. Ya. Ibadah juga untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka dalam ayat lain mengatakan kalau kita sholat, ibadah karena manusia 0%. Jadi harus apa? Harus karena Allah, ya. Gitu ya. Jadi untuk mencegah kekejian dan kemungkaran.
Ya, apa itu keji? Sudah jelas ya. Keji itu adalah sesuatu, fahisyah itu adalah sesuatu yang hubungannya dengan seks, dengan kejahatan seksual ya. Kemudian kalau mungkar adalah sesuatu yang hubungannya dengan manusia. Dengan manusia yang membunuh, mencuri dan sebagainya. Jadi kalau orang yang sholat, insya Allah terhindar ya, terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena dibimbing terus. Bagaimana tidak ya? Sehari semalam 5 kali bangun tidur ya, tengah siang, mau sore, mau malam, setelah malam, terus dibimbing terus senantiasa, dibimbing dengan bacaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, Subhanallah. Bagaimana tidak orang yang sholat senantiasa ingat kepada Allah ya. Jadi kalau misalnya dia sholat tapi masih korupsi, masih berbuat zina, sebenarnya itu no way, itu nggak ada, itu bukan yuqimu sholat, mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat hubungnya dengan orang munafik pun sholat, orang jahiliyah pun sholat, bisa aja sholat ya, karena sholat hanya ritual saja. Dalam Islam sholat bukan hanya sekedar ritual, tapi membimbing hidup agar kita selamat dunia akhirat ya. Yuqimu sholat. Nah dengan adanya saum itu akan dilatih kita agar apa? Terhindar dari hal-hal yang demikian tadi ya. Kemudian mimma rozaqnahum yunfikun, yaitu yang memberikan apa yang Allah berikan. Nah orang takwa sadar sesadarnya bahwa harta adalah titipan atau amanah dari Allah. Ya, untuk apa itu harta? Jelas untuk ibadah kepada Allah, untuk peduli sosial, ya. Itu ya namanya harta itu begitu. Begitu juga pangkat jabatan, apalagi jabatan. Jabatan itu dalam rangka untuk mengabdi lebih luas, bukan untuk mencari duit, ya. Jangan sampai mencari jabatan, semakin tinggi jabatan semakin banyak duit yang diambil. Itu namanya pencuri hak rakyat itu sebenarnya ya. Jadi pemimma rozaqnahum apa artinya? Memberikan amanat tadi ya, amanat apa yang kita berikan adalah untuk apa? Ya untuk Allah. Bagaimana kata Allah? Allah tidak minta semuanya ya, hanya 2,5%. 2,5%. Itu pun kecil ya dibandingkan dengan agama yang lain, misalnya Nasrani ya. Itu 10%. Umat Islam 2,5%. Salah satu contoh ya, misalnya kita berpenghasilan 1 juta. Untuk Allah ya, tanda petik untuk Allah itu hanya 20.000. Berarti 875.000 untuk kita. Lebih banyak kita. Untuk Allah 20.000. Itu sebenarnya. Jadi kalau umat Islam semuanya bertakwa, artinya senantiasa berimpak, kaya umat Islam itu. Nah, kemudian yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iman kepada apa yang diturunkan Allah. Wahyu Allah. Jadi orang beriman iman betul ya. Yakin kepada Quran itu benar. Jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Malah banyak orang yang iman, orang takwa, tapi masih memilih-milih bahwa ini benar, ini benar, ini benar. Semua agama benar. Awas kalau mengatakan semua agama benar, dia sudah murtad dari agamanya. Kenapa? Karena dia yakin kepada Al-Quran, masih ragu, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah wabil akhiratihum yuqinun. Jadi orang takwa itu adalah yakin kepada akhirat, dan inilah kunci dalam keselamatan di dunia adalah yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi semua yang kita lakukan kita pertanggungjawaban di yaumil akhir, ya. Karena apapun sekecil apapun ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua yang sekecil apapun akan minta pertanggungjawaban Allah ya. Nah, jadi orang takwa begitu sifatnya ya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 134 ya, itu dikatakan karakter orang yang beriman adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ada hubungannya dengan tadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak, senantiasa memberi, bukan meminta ya. Karena infak itu ada tingkatannya ya. Dalam arti kata gini, orang yang paling besar atau yang paling punya karakter yang kuat, yang bagus adalah dia memberi. Nah, tapi ada orang yang tidak memberi, maunya minta terus. Ya. Misalnya sebentar lagi kita mau aja zakat fitrah nih ya. Itu kan hak fakir miskin nih, tapi ada orang berlomba-lomba ingin jadi panitia dalam rangka untuk mendapatkan zakat fitrah. Itu di antaranya ya. Ada juga yang lebih parah lagi. Kalau tadi senantiasa memberi,
negatifnya adalah senantiasa meminta. Yang lebih lagi, keburukan yang kedua adalah senantiasa ingin memiliki harta orang lain. Nah, jadi kalau orang senantiasa ingin memiliki harta orang lain dengan berbagai cara, nipu, ya, mencuri, merampok. Yang paling parah lagi adalah apa? Yaitu bagaimana mencuri berjamaah, korupsi, ya. Jadi insya Allah kalau Indonesia melaksanakan saum sesuai dengan perintah Allah, tidak ada korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena sifatnya adalah yungfikuna fisarri wadaro, bukan senantiasa meminta, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidh, yang menahan emosinya. Nah, bukankah segala sesuatu itu akan bisa jadi bencana kalau mendahulukan emosi, ya, dendam sebagainya. Tapi orang takwa bisa menahan emosinya. Kemudian yang ketiga adalah yang wal afina aninas, pemaaf kepada kesalahan orang. Jadi orang yang memahami bahwa dirinya memang memiliki kesalahan, ketika orang salah, paham, oh iya wajar, ya gitu. Misalnya kalau seorang tua punya anak salah, wajarlah, masih anak kecil, masih bimbingan dan sebagainya. Jangan disalahkan itu anak. Kenapa? Memang butuh bimbingan, perlu perhatian. Begitu juga istri salah, wajar dia itu kan, nggak usah sampai marah gitu, ya. Begitu juga suami dan semuanya saling memaafkan, ya. Itulah wa'afin nas, ya. Nah, itu salah beberapa sifat orang takwa. Nah, dengan adanya saum ini, bagaimana caranya untuk menuju ke sana, ya. Makanya adanya bagaimana kita isi Ramadan ini, yaitu dengan misalnya banyak sholat, banyak membaca Al-Quran. Itu ada hubungannya. Banyak sholat dalam rangka untuk melatih diri untuk berbuat nahi mungkar, ya, artinya menghindarkan dari hal yang negatif. Kemudian berinfak, bersedekah. Bagaimana agar kita mempunyai kesensitifan, kepedulian terhadap sosial. Itu kan ada hubungannya, ya. Kemudian apa lagi? Mau senantiasa mengaji Al-Quran, ya. Ingat, bulan Ramadan adalah banyaknya turunnya Al-Quran. Jadi Ramadan itu adalah waktu tempatnya turun Al-Quran zaman Rasulullah. Kalau sekarang bagaimana? Yaitu bagaimana untuk menurunkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki biar memahami Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kita memahami Al-Quran kalau tidak dipelajari? Makanya itu dianjurkan Rasulullah, kalau misalnya saum itu harus membanyak sholat. Makanya ada taraweh, ya. Bukan hanya cukup taraweh, bisa aja tahajud, membaca Al-Quran, banyak sedekah dan sebagainya. Nah, itulah semua Rasulullah anjurkan dalam sunnah dalam rangka untuk menuju tujuan tadi, ya. Sekarang bagaimana kenyataannya? Aneh kan? Dalam bulan Ramadan ini bukannya kita menahan diri, tapi kadang-kadang lebihan makanan, kemudian apa saja, ya, maaf nih anak-anak muda, seharusnya kan menahan diri, tapi kadang-kadang dengan alasan ngabuburit malah dia banyak cari berzinah lah, berzinah mata sebagainya. Apalagi misalnya banyaklah hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan orientasi saum, ya. Jadi mari kita bulan Ramadan tahun ini kita betul-betul sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah dan mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah, ya. Silakan, ya. Insya Allah kita bersama-sama saling mengingatkan suami istri dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan saum ini adalah saum berkualitas, saum yang terprogram, saum yang benar-benar kita mencapai takwa. Kita ini saum ini betul-betul kerjasama yang baik, ya. Jangan sampai saling menuduh dan sebagainya. Misalnya, ya, bagaimana kalau pemerintah menyetop yang namanya apapun tempat maksiat, stop aja. Mudah-mudahan, ya, sekali lagi saum kita itu sesuai dengan apa yang dikurikulumkan oleh Allah, sesuai dengan silabus Allah, kemudian kita melaksanakan apa yang Rasulullah anjurkan, ya, sehingga derajat takwa kita raih. Begitu, mudah-mudahan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.